Segenap pengurus DKM yang saya hormati, jamaah, para bapak dan para ibu, para remaja, anak-anak sekalian semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah mengaruniakan kepada kita taufiknya hingga kita bersama bisa tunaikan sholat isya berjamaah. Dan kita lanjut insyaallah dengan membaca satu hadis dari kumpulan hadis arba'in yang insyaallah malam ini akan kita baca hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Kalau di buku kita halamannya 32. Ya. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki bulan apa? Bulan Rajab. Kita memasuki malam pertama bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Berapa bulan lagi? 2 bulan.
Oleh para ulama dikatakan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan ngairin tanaman supaya subur, Ramadan bulan panen. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar nanti di bulan Ramadan kita panen berbagai macam amal saleh, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ya, maka kita kondisikan dari sekarang. Karena bukan tidak mungkin ada orang masuk Ramadan seperti masuk bulan-bulan biasa lainnya, gak ada perubahan. Ini disayangkan. Makanya mulai kita siapkan, kita tata hati kita mulai latih dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan, dengan akhlak mulia, sehingga nanti terkondisi di bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan, kita sudah siap untuk melakukan berbagai macam amal yang lebih sungguh-sungguh dan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita baca hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Kita artikan perkataan terlebih dahulu. An Abi Malik, dari Abu Malik, ayahnya Malik, namanya, nama aslinya Al-Harithi Haris Ibni Asim bin Asim Al-Ash'ari, kabilahnya Ash'ari, dari kabilah Ash'ari. Dari Abu Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari. Kalau diartikan Harith itu artinya apa? Pembaca tanah. Kalau orang bertani sebelum tanam, maka itu tanah dikeburkan dulu supaya siap untuk ditanam. Yang mengolah tanah itu bahasa Arabnya al-haris. Ya. Ini diantara nama yang bagus. Kata Rasulullah, wa asdaquha
Harithun wa Hamman. Ya. Nama yang paling sidik, yang paling jujur adalah Harith dan Hamman. Harith artinya pembajak tanah, artinya gigih berusaha. Wa Hamman orang yang bertekad baca. Gitu. Ini dari kabilah Asy'ariyin. Kabilah Asy'ariyin itu adanya di Yaman. Ya. Semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru bersuci, ya, atau kesucian. Itu syatrul iman, separuh iman. Walhamdulillah, dan bacaan ucapan alhamdulillah tamla'u memenuhi al-mizana timbangan. Jadi zikir bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan beras, timbangan amal. Di mana? Di akhirat. Wa subhanallah, dan bacaan subhanallah. Walhamdulillah, dan bacaan alhamdulillah. Kedua-duanya itu tamla'ani memenuhi. Ya. Atau tamla'u memenuhi. Ini ada keraguan dari perawi. Waktu itu Nabi bersabda tamla'ani atau tamla'u ya. Karena dia ragu, maka disebut dua-duanya. Begitu hati-hatinya para sahabat meriwayatkan hadis Nabi. Tamla'u memenuhi ma bainas samawati wal ardh. Ma, sesuatu, bainas samawati, antara langit, wal ardi, dan bumi. Jadi memenuhi ruang antara langit dan bumi. Apa itu? Bacaan subhanallah walhamdulillah. Gampang apa sulit? Ringan apa berat? Ringan. Otomatis biasa membacanya atau kadang-kadang? Itulah taufik dari Allah. Maka kita minta, ya Allah, beri saya taufik untuk mengamalkan. Gitu. Wassalatu, dan sholat itu nurun, cahaya. Ya. Sholat itu cahaya. Wassadaqatu, dan sedekah, burhanun, itu bukti. Sedekah itu bukti. Wasabru, dan sabar itu diyaun, pelita. Apa di situ diterjemahkan? Pelita, sama ya. Pelita itu apa? Ini lampu, ini pelita. Makanya matahari itu disebut dia, pelita. Sedangkan bulan itu disebut nur, cahaya. Jadi pelita ini yang menjadi sumber cahaya, sumber panas sekaligus. Nah, bulan ini memantulkan nur, gitu. Wasabru, dan sabar, diakon, itu pelita. Wal Qur'anu, dan Quran itu hujjatun, hujjah, pembela. Laka, kepada Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu, au alaika, atau yang berhadapan denganmu. Ya. Jadi yang namanya bukti itu kan ada bukti yang membela,
Ada yang bukti yang justru memberatkan. Hujjatun laka wa alaika. Kullun nasi, setiap orang, semua orang tanpa kecuali, yaqdu, berbagi hari. Selagi masih hidup, setiap orang itu yaqdu, berbagi hari. Masuk waktu pagi. Setelah masuk waktu pagi ngapain? Pasti berbuat, melakukan tindakan, bekerja, dan seterusnya. Dan perbuatan itu ada baik ada buruk. Nah, perbuatan itu diungkapkan oleh Rasul, faba'i'un nafsahu, lalu ia menjual nafsahu, dirinya. Jadi setiap orang masuk waktu pagi itu menjual dirinya. Yang dimaksud menjual dirinya itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak kepada nasib dirinya. Famutiquha, maka ia memerdekakannya, memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau mencelakakannya. Ya, di situ apa? Sama. Jadi seseorang, setiap orang itu masuk waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membuat dirinya merdeka selamat, ada orang yang membuat dirinya celaka binasa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian, sekarang mari kita bersama secara perlahan-lahan bahas satu persatu. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, at-tuhur, syatrul, separuh, al-iman, keimanan. Bacanya at-tuhur, bukan at-tahur. Ini seringkali baca at-tahur, itu tidak tepat. Yang benar at-tuhur. Seperti al-wudu, bukan al-wadu. Apa bedanya? Beda. Kalau at-tuhur itu kesucian, kita berwudu itu bertuhur, ya, berbuat untuk bersuci, itu tuhur. Kalau at-tahur pakai to, itu air yang digunakan untuk bersuci. Airnya, kalau tahur itu airnya. Sama dengan wudu, itu perbuatan kita dari kumur-kumur, basuh muka, itu disebut wudu. Air yang kita gunakan untuk wudu, bahasa Arabnya wadu. Itu wadu. Maka di sini kesucian itu at-tuhuru syatrul iman, separuh keimanan. Kalau yang dimaksud di sini adalah kesucian hati, maka iman itu tidak diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua hal. Kayak duit tuh, duit. Kan ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kalau salah satu sisinya kosong, gak laku tuh duit. Gitu. Demikian pula dengan iman. Iman ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah bersih, sisi yang kedua adalah hiasnya, menghiasi. Sisi pertama adalah bersih, la ilaha, bersih, tidak ada Tuhan siapapun yang disembah. Gitu? Bersihkan. Illallah, kecuali Allah. Nah, hanya Allah yang berhak dan disembah dengan hak, dengan benar. Jadi kalau konteksnya kesucian di sini adalah kesucian hati, maka yang dimaksud adalah bersih dari syirik, suci dari syirik, itu separuh iman. Kemudian diisi tauhid, illallah, kecuali Allah.
Sebab kalau membersihkan tanpa mengakui Allah, nanti menolak semua Tuhan, ateis. Maka kesucian adalah separuh iman. Harus suci dari segala macam bentuk kemusyrikan, kemudian ibadah kepada Allah sahaja. Kalau orang ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah, itu namanya enggak tuhur, enggak suci, enggak bersih. Maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman terdiri dari dua unsur, dua rukun utama. Pertama adalah bersih dari syirik, yang kedua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan, menolak semua bentuk ketuhanan dan hanya mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, itulah arti la ilaha illallah. Ini kalau kesucian dalam hal kesucian hati. Gitu. Kalau yang dimaksud di sini adalah kesucian dalam bentuk suci dari hadas, wudu kan suci dari hadas. Maka ini adalah bagian separuh dari sholat. Dalam Quran, sholat itu disebut iman. Dalam Quran, sholat disebut iman. Apa ayatnya? Baca surat Al-Baqarah ayat 143. Setelah saya sufaha, ayat bawahnya. Di sana disebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Kalau kita baca dalam tafsir ai sholatakum, yakni sholat kamu. Allah tidak menyia-nyiakan imanmu, diartikan makna khususnya adalah sholatakum, sholat kamu. Sholat disebut iman. Kenapa sholat disebut iman? Ini ada asbab nuzulnya. Jadi dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hijrah ke Madinah, sampai 16 bulan atau 17 bulan awal di sana, sholatnya itu menghadapnya masih ke Palestina, ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa.